Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita akan kembali mengkaji sebuah materi keaswajaan dalam bingkai Kulkas Aswaja, kuliah ringkas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Materi yang akan kita kaji adalah sebuah statement atau keyakinan sebagian orang yang tidak mau fikih, maunya hadis. Maka melalui penjelasan ini akan kita sampaikan bagaimana sebenarnya posisi fikih dan bagaimana hubungannya dengan hadis, sehingga tidak ada lagi statement-statement yang memarginalkan atau menyisihkan, meminggirkan posisi fikih, seakan-akan fikih ini terputus dari hadis. Dan seakan-akan bila kita mengikuti pendapat fikih, seakan-akan kita tidak mengikuti hadis atau meninggalkan hadis, atau ketika kita suka mengikuti pendapat ulama fikih, seakan-akan kita sudah tidak mau lagi pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih parah dari itu adalah sebuah anggapan atau penilaian bahwa seakan-akan ketika ulama fikih mengeluarkan pendapat sesuatu, seakan-akan tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, ini adalah sebuah tuduhan yang sangat mencederai kehormatan para ulama hadis. Marilah kita runut bagaimana sebenarnya sejarahnya, sehingga tidak ada lagi seudon-seudon dalam tanda kutip terhadap para ulama fikih berikut produk pemikiran atau ijtihad mereka yang dikodifikasi dalam kitab-kitab hadis yang ada. Kita awali kajian kita dengan hubungan kita dan kitab-kitab fikih. Ada keterangan dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih karya Al-Khatib Al-Baghdadi, wal ya'lam anna al-ikthara min kutubil hadith wa riwayatihi la yasiru bihi ar-rajulu faqihan wa innama yatafaqqahu bistinbati ma'anihi wa in'amit tafkir fihi. Beliau mengutip ucapan seorang ulama yang bernama A'mash, yang artinya ketahuilah, memperbanyak kitab-kitab hadis dan riwayatnya tidak menjadikan seseorang menjadi faqih atau paham ilmu agama. Namun yang menjadikannya faqih adalah beristimbat terhadap maknanya dan memikirkannya secara mendalam. Ini beliau mengatakan dalam konteks zaman dulu. Nah, sekarang dengan perkembangan media sosial, kita memang mudah mengakses terjemahan Al-Quran, mengakses terjemahan hadis, ada aplikasi-aplikasi atau layanan-layanan virtual untuk kita bisa membaca terjemahan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan seterusnya, atau kitab sunan yang lainnya. Tapi menurut A'mash ini yang mengeluarkan testimoni bahwa memperbanyak kitab-kitab hadis itu tidak menjadikan seseorang menjadi faqih. Ada manfaatnya, ada gunanya kita membaca terjemahan-terjemahan itu. Tapi untuk mengaplikasikannya dalam ibadah keseharian kita, bagaimana kita sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah, menjalankan ibadah puasa, kita tidak bisa langsung memahaminya dari kitab-kitab hadis itu, apalagi dari kitab-kitab terjemahan hadis-hadis, kitab-kitab hadis baik Bukhari, Muslim, atau yang lainnya. Lalu bagaimana hubungan antara hadis dan fikih? Supaya kita jadi paham, ada keterkaitan di sini. Tidak ada keterputusan antara fikih dan hadis. Jangan memisahkan ulama hadis dengan ulama fikih. Dikatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal, ya, dikatakan fa illa tutiq ihtimal hadhil masyaq kulliha fa'alika bil fiqhi alladhi yumkinuka ta'allumuhu wa anta fi baitika qarun sakinun la tahtaju ila bu'dil asfar wa wat'id diyar wa rukubil bihar wa huwa ma'adha thamratul hadith wa laysa thawabul faqih biduni thawabil muhaddith fil akhirah wa la izzuhu bi aqalli min izzil muhaddith. Bila tak mampu menanggung semua aktivitas berat ini, maka pelajarilah fikih yang memungkinkan kamu untuk mempelajarinya. Maksudnya bila kamu tidak mampu untuk mengakses hadis, direkomendasikan oleh para ulama langsung saja pelajari fikih. Kamu diam di rumahmu, tak perlu jauh bepergian, meninggalkan negerimu, menyeberangi lautan.
Sementara, kita harus bijak ya, sementara fikih sendiri sebenarnya adalah buahnya hadis itu. Fikih itu buahnya hadis, jadi jangan dianggap ini sesuatu yang terpisah. Pahala ahli fikih di akhirat tidak lebih sedikit dari pahala ahli hadis. Dan tidak pula kemuliaannya lebih sedikit dari ahli hadis. Keterangan ini menjadi teguran bagi sebagian orang yang memercingkan pandangan mata kepada para ulama fikih. Seakan-akan ulama fikih itu enggak Quran dan Sunnah. Gitu. Padahal dikatakan dalam keterangan Tahdzibul Kamal ini, pahala ahli fikih di akhirat itu tidak lebih sedikit daripada pahala hadis. Sama mulianya, sama punya pahalanya itu. Dan tidak pula kemuliaannya lebih sedikit daripada ahli hadis. Bahkan yang lebih mendalam dari itu, ada banyak kisah-kisah dan riwayat bahwa pakar hadis atau ahli hadis itu tak mesti seorang yang faqih. A'mash pernah bertanya kepada Abu Hanifah radhiyallahu an tentang beberapa masalah. Setelah dijawab, A'mash bertanya, "Kamu tahu dari mana?" Abu Hanifah menjawab, "Engkau wahai A'mash pernah meriwayatkan hadis dari An-Nakhai seperti ini, dari Asy-Sya'bi seperti ini." Jadi A'mash ini seorang ulama hadis ya. Ketika ditanya, "Kamu tahu dari mana?" Abu Hanifah menjawab, "Bukankah kamu yang meriwayatkan hadis ini?" Akhirnya setelah mengalami kejadian itu, A'mash langsung berkata, "Wahai para ulama pakar fikih, kami pakar hadis adalah burung-burung, sedangkan kalian adalah para pemburunya." Jadi yang bisa memperoleh adalah ulama fikih itu. Dijelaskan keterangan ini dalam Al-Fatawa Al-Hadithah atau Al-Fatawi Al-Hadithah yang disusun oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di mana teks Arab yang disampaikan oleh A'mash yang kita cetak tebal itu adalah ya ma'syaral fuqaha nahnul atyar wa antum as-sayyaduna laha. Berikutnya para pemirsa sekalian, kisah lain yang senada juga terjadi pada Sufyan bin Uyainah, seorang ulama yang hidup pada tahun 107 sampai 198 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama ahli hadis terkemuka dari Kufah, ya, dari Irak ya. Beliau ini adalah guru Abdullah bin Mubarak, guru Al-Imam Asy-Syafi'i, gurunya Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawai dan lainnya. Suatu saat Syahdan, Bishr bin Walid Al-Kindi pernah bercerita, "Kami sedang bersama Sufyan bin Uyainah. Jika ada sebuah pertanyaan, beliau katakan, apakah di sini ada murid-murid Abu Hanifah?" Dijawab Bishr. Jadi kan Sufyan ini ulama ahli hadis itu. Tapi ketika beliau ditanya atau menghadapi sebuah pertanyaan masalah keagamaan, malah justru Sufyan bin Uyainah itu tanya murid-muridnya Abu Hanifah, yang mereka adalah ulama-ulama fikih itu. Maka beliau sampaikan, "Wahai Bishr, jawablah." Nah, setelah pertanyaan itu dijawab oleh murid Imam Abu Hanifah, seorang ulama fikih, Imam Abu Hanifah ini, lalu Sufyan bin Uyainah, seorang pakar hadis itu mengatakan, "At-taslimu lil fuqaha salamatun fid din." Menyerahkan persoalan pada para ahli fikih adalah keselamatan dalam agama. Al-Jauharah Al-Mudhiyah jilid 1 halaman 166. Jadi apa yang disampaikan Sufyan bin Uyainah, seorang ulama hadis ini mengajarkan kepada kita, jangan meremehkan ulama fikih. Jangan mengatakan dan berkeyakinan seakan-akan pendapat-pendapat dalam fikih itu tidak syar'i, tidak sunnah, tidak Quran dan sunnah gitu. Mungkin Anda tidak punya keyakinan seperti itu, tapi ada slogan kembali kepada Al-Quran dan sunnah gitu. Berarti kan fikih ditaruh di mana? Seakan-akan ulama fikih tidak kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Maka kita katakan, mengapa kita harus kembali kepada Al-Quran dan sunnah, sedangkan ketika kita mengikuti fikih, kita tidak pernah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Diibaratkan oleh Syekh Abdul Fattah Saleh Qudash Al-Yafi'i bahwa Quran dan Sunnah itu ibarat pohon. Kemudian kitab-kitab syarah hadis atau tafsir Al-Quran itu adalah buahnya yang belum masak. Sedangkan fikih itu adalah buahnya yang sudah masak.
Maka barang siapa yang memperhatikan Al-Quran dan Sunnah, maka seakan-akan dia hanya memperhatikan pohonnya, tidak mau pada buahnya. Dan siapa yang memperhatikan kitab tafsir dan syarah-syarah hadis, maka dia hanya dalam tanda kutip memperhatikan buah tapi yang belum masak. Mengapa? Karena kalau kita mau sholat, kalau kita mau puasa, itu nggak bisa kita langsung belajar dari kitab-kitab tafsir itu. Gimana caranya takbir, gimana caranya berdiri ketika sholat, mustaqbilal qiblah, iktidal, ruku, iktidal, sujud, itu secara runtut nggak akan dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab syarah hadis atau syuruhul hadis. Maka diibaratkan oleh Syekh Abdul Fattah ini seakan-akan buah yang belum masak. Nah, buah yang sudah masak, yang siap saji, yang siap untuk langsung dikonsumsi dengan baik oleh umat Islam tentu adalah fikih. Karena di fikih itu ada syarat sah sholat, syarat wajib sholat. Diruntut itu 1, 2, 3 apa. Rukun sholat itu apa saja, 1, 2, 3 diurut. Yang membatalkan sholat apa, itu diurut. Seakan-akan ini adalah buah yang siap saji, siap masak, sudah masak, siap dimakan, siap dikonsumsi. Maka inilah yang menjadi perhatian kita semuanya. Berarti kalau diibaratkan fikih ini adalah buah, tidak akan lepas dari pohonnya itu. Ini hasil dari pohon yang tumbuh dengan subur itu. Para ulama yang memahami posisi fikih lebih suka mendengar pendapat-pendapat fikih daripada langsung mendengarkan hadisnya. Ini dikatakan oleh Waqi', ya. Kana hadithul fuqaha ahabba ilaihim min hadithil masyikha. Pembicaraan para ahli fikih lebih mereka sukai daripada pembicaraan ulama hadis. Ibnu Hatim dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil jilid 2 halaman 25. Bukan berarti nggak mau ulama hadis, ya, tidak, itu kesalahan lagi. Tapi intinya ketika kita mendengar hadis itu tidak bisa aplikatif langsung. Yang bisa mengaplikasikannya adalah para ulama melalui istinbatul ahkam. Nah, mengapa umat itu lebih suka mendengarkan ulama fikih? Karena bisa langsung how to, bisa langsung dipraktikkan dalam ubudiyah atau praktik ibadah keseharian. Membaca hadis tanpa pendekatan pemahaman ala fikih, ini juga berbahaya lagi. Abdullah bin Wahab, seorang faqih madhab Maliki yang belajar kepada Imam Malik selama lebih dari 20 tahun pernah berkata, seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Laits bin Sa'ad, pasti aku bakal binasa. Aku dulu menyangka bahwa setiap hadis dari Nabi Muhammad SAW itu dapat diamalkan. Anna kullama ja'a anin Nabi SAW yu'malu bihi. Kuntu adhunnu. Dulu aku menyangka seperti itu. Maka kita yang sudah baca satu hadis, jangan langsung kemudian disampaikan di mana-mana seakan-akan ini sudah yang praktis kita lakukan. Padahal ada potensi hadis lain, riwayat lain yang memiliki keterangan yang tidak seperti itu. Hadis perlu ditangani oleh faqih. Ya, al-hadis mudillah illa lil fuqaha. Hadis berpotensi menyesatkan kecuali bagi para fuqaha. Loh, kok bisa seperti itu? Kok bisa menyesatkan? Wah, ini statement yang ngawur ini. Jangan gitu dulu. Ini ada penjelasan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Langsung kita baca artinya. Beliau sampaikan dalam kitab Al-Fatawi Al-Hadithiyah. Hadis itu seperti Al-Quran. Ada yang lafalnya umum, tapi maknanya khusus atau sebaliknya. Ada pula yang menghapus, nasikh atau terhapus, mansuh. Ada yang tak dapat diamalkan. Hadis itu ya. Ada yang muskil, yang makna zahirnya menyebabkan tasbih, penyerupaan dengan makhluk. Seperti hadis Tuhan kita turun, yang kalau diartikan letterlek, wah itu bisa orang itu bisa menyimpulkan sebuah keyakinan yang salah dalam ranah akidah atau teologi. Tak dapat mengetahui makna ini kecuali para pakar fikih. Jadi stressing berikutnya dari di sini dapat diketahui keutamaan ahli fikih yang memiliki kemampuan beristimbat, mengambil kesimpulan hukum dari dalil. Slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini sesuatu yang ideal, tapi tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Yang mampu melakukannya adalah para ulama, dalam hal ini secara khusus adalah para ulama ahli fikih atau para fuqaha. Semoga kajian kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.